Isu pemakzulan Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI mulai redup. Apakah ini ada kaitannya pasca Presiden Prabowo bertemu dengan Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno? Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Di bulan April 2025, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming pasca beredarnya Forum Jenderal Purnawirawan TNI yang mendesak Prabowo untuk memakzulkan Gibran. Sejumlah nama Jenderal Purnawirawan tersebut memiliki jabatan mentereng. Salah satunya Tri Sutrisno yang merupakan mantan Wakil Presiden era Soeharto. Di tengah ramainya isu pemakzulan Gibran, pada 6 Mei 2025, Presiden Prabowo menghadiri acara halal bihalal Purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI Polri di Balai Kartini, Jakarta. Dalam acara itu, Prabowo bertemu dengan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Keduanya terlihat duduk bersebelahan di meja yang sama. Sebelum Prabowo berpidato di atas panggung, dia sempat memberikan hormat kepada Tri Sutrisno. Momen kebersamaan Prabowo dan Tri Sutrisno menjadi sorotan dari berbagai pihak. Analis komunikasi politik Henry Satrio menilai, dialog langsung antara Prabowo dan Tri Sutrisno ini merupakan ruang bebas bias dalam menyampaikan aspirasi para purnawirawan. Dia juga menilai pertemuan tersebut merupakan langkah awal untuk meredakan isu pemakzulan Gibran di ruang publik. Pertanyaannya, selain bertemu dengan Tri Sutrisno dan purnawirawan TNI lainnya, langkah apa yang bisa dilakukan Prabowo untuk meredam isu pemakzulan Gibran? Apa dampak isu pemakzulan Gibran bagi Gibran sendiri? Dan apakah Gibran memenuhi syarat untuk dimakzulkan? Setelah pertemuan Pak Tri dengan Pak Prabowo, kan kita lihat tidak ada lagi statement-statement dari purnawirawan terkait dengan pemakzulan Gibran. Nah, saya memang waktu itu pernah juga menyampaikan untuk supaya isu ini tidak liar, ada baiknya ini ditangkap oleh lembaga pemerintah secara resmi. Waktu itu saya mengusulkan DPR, sehingga DPR bisa menangkap usulan ini, mengelola ini supaya isunya tidak liar. Tapi kan kemudian Pak Prabowo mengambil inisiatif bertemu dengan para purnawirawan, walaupun acaranya halal bihalal, tapi menurut saya itu baik sekali. Nah, sejak pertemuan itu terjadi kan tidak ada lagi usulan-usulan pemakzulan dari purnawirawan TNI gitu ya. Sehingga menurut saya itu menjadi sebuah hal strategis buat Pak Prabowo dengan bertemu langsung dengan Pak Tri Sutrisno gitu. Jadi memang isu-isu politik itu memang sebaiknya dihadapi dengan cara-cara Indonesia, mengedepankan rasa dan mengedepankan silaturahim. Nah, apakah kemudian isu tentang pemakzulan ini kemudian menjadi hilang 100% ya? Belum tahu juga, karena kan ini adalah sebuah aspirasi dari rakyat Indonesia. Makanya saya kemarin mengusulkan segera ditangkap oleh lembaga resmi seperti DPR supaya isunya tidak liar. Isu ini pasti akan ada sepanjang zaman ya, pasti ada sepanjang Gibran menjadi wakil presiden. Tapi kan secara hukum dialah memang wakil presiden kita gitu ya, sehingga ya kalau sekedar opini ya nggak masalah. Kan sekali lagi saya ulangi, pemakzulan hanya bisa terjadi bila ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh wakil presiden. Yang pelanggaran berat itu pun diatur di undang-undang. Salah satunya yang saya ingat pengkhianatan. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran berat lain seperti korupsi atau pembunuhan atau penggunaan terlarang mungkin, tapi yang saya ingat memang pengkhianatan. Jadi kalaupun sudah selesai itu harus lagi diajukan ke MK setuju atau tidak gitu. Jadi memang perjalanannya jauh. Nah, ini adalah resiko kita demokrasi. Setiap rakyat punya satu suara, mau profesor kah, mau dia SD, SMP, SMA tetap sama suaranya. Iya, jadi kalau ada forum yang formal, kemudian kan DPR setelah itu biasanya menyampaikan rekomendasi ya, atau membentuk panja misalnya, atau rekomendasi lah. Nah, ini sekalian menjelaskan kepada rakyat bahwa sudah inkrah atau memang sudah diputuskan oleh KPU bahwa Gibran adalah sosok wakil presiden kita, ya kalau mau ada pemakzulan ya memang harus ada pelanggaran berat gitu ya. Dan sampai saat ini menurut saya belum ada yang melaporkan Wapres Gibran melanggar pelanggaran berat itu. Menurut saya memang dengan adanya isu pemakzulan ini nampaknya Wapres Gibran berusaha keras sekali untuk men-scaling up citra
kemampuannya dia, bahwa dia juga punya kemampuan sebagai pejabat negara. Makanya terakhir dia bicara tentang ketahanan pangan, sebelumnya hilirisasi, sebelumnya lagi tentang timnas Indonesia, sebelumnya tentang demografi. Tapi ya itu tadi, jadi ada usaha sebenarnya dari Wapres Gibran untuk memperbaiki citranya itu. Nah ini sekarang tinggal masyarakat nanti menilai. Nah apakah kemudian nanti 2029 Pak Prabowo tetap akan bersama Gibran atau tidak, ya itu urusan nanti. Kalau menurut saya apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini sudah tepat. Ya dia tidak perlu berkomentar apa-apa tentang Fufu Fafa itu gitu, karena buat apa lagi dia berkomentar, itu kan wakilnya dia ya. Ya yang paling ya kita lihat secara kasat mata mungkin Pak Prabowo sudah mulai mengatur kapan Gibran harus tampil, kapan Gibran harus ada dan lain-lain. Tapi kan secara undang-undang dasar jadi wapres itu jabatan paling enak di Indonesia. Kalau presiden yang nggak minta dia tampil ya emang sah itu menurut undang-undang gitu jadinya. Ya kalau udah sah. Tapi kan saya sempat juga berseloroh kira-kira mungkin nggak Mas Gibran mundur di tengah jalan gitu. Kalau menurut saya sih kecil kemungkinannya. Dan siapa kira-kira yang paling kecewa kalau seorang Gibran mengundurkan diri dari Wapres? Wah itu macam-macam kan, ada yang bilang Pak Jokowi, ada yang bilang Bu Iriana. Tapi kalau menurut saya sih yang paling kecewa kalau Mas Gibran mundur jadi Wapres itu Anwar Usman, pamannya. Kan dia udah pasang badan berkali-kali tuh ya. Waduh kalau sampai mundur pasti kecewa banget tuh. Sesuai hukum ketatanegaraan, aturan pemberhentian presiden dan wakil presiden tercantum di pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga. Dalam pasal 7A, presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pertanyaannya, jika Gibran dianggap pernah melakukan pelanggaran hukum, mengapa sampai saat ini belum ada yang melaporkannya?